Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyadi, ya, lama tak jumpa nih. Apa kabar nih Pak Riyadi? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat lah, Pak, kayak gitu, Pak. Iya, ini nampaknya terakhir kali kita ketemu kapan ya Pak Riyadi? Ada lama juga ya kita nggak cerita ya. Iya, iya, Pak. Udah ada dua tahun ya, Pak ya? 2 tahun, 2 tahun. Terakhir Iya. kali Bapak waktu pindah ke Swedia. Iya. Oke Pak Riyadi, nampaknya ada nih yang mau diceritakan nih sampai mau nih jauh-jauh kita harus video call nih. Apa nih Pak Riyadi yang mau ceritakan nah? Bapak tahu aja, Pak. Biasalah, Pak, masalah, namanya masalah kerja kan gitu, Pak. Iya. Kita sudah mengabdi di sekolah, kita sudah berjuang di sekolah, sudah lama di sekolah tuh, Pak. Tapi kok rasanya ada muncul titik jenuh ya, Pak. Nah, akibatnya gini, Pak. Jadi kalau saya hitung selama dua bulan ini, saya malas betul datang ke sekolah, Pak. Betul-betul malas. Bahkan anak-anak murid saya itu, Pak, kok Bapak terlambat lagi, Pak? Kok Bapak terlambat lagi, Pak? Kan gitu. Jadi, walaupun saya diapakan sama anak-anak tuh, kok nggak ada semangatnya gitu, Pak. Itu masalah entah apa yang buat saya kayak gitu, Pak. Itu yang buat saya bingung gitu. Makanya saya ngubungi Bapak, kira-kira mungkin bisalah Iya, iya. Jadi gitu. setelah 10 tahun mengajar itu waktu yang cukup lama ya Pak, mengajar 10 tahun apalagi di daerah yang terpencil seperti itu ya Pak. Iya benar, Pak. Saya kalau dari sini dari Kota Perawang nih sampai ke sekolah saya itu kan 45 menit, Pak. Lumayan Jadi jauh ya Pak. untuk saya PP kan habis waktu 90 menit kan gitu, Pak. Belum lagi nanti pecah ban, rantai lagi lepas gitu. Iya. Nah, 10 tahun itu mungkin sudah muncul titik jenuh, dan juga bukan karena apa ya, Pak? Mungkin karena lingkungan di situ yang membuat saya jenuh gitu. Mungkin Oke Pak. soalnya. Jadi setelah 10 tahun Bapak mengajar nih, luar biasa sekali pengabdian Pak Riyadi ya, mengajar di atas terpencil jadi apa bendahara juga lah sedengar ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Lumayan sekali itu pengorbanan Bapak. Jadi ini Pak, sebelum kita cerita panjang nih, waktu kita mungkin sekitar 15 menit ya Pak. Iya. Apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita berdua ini nantinya Pak? Yang saya harapkan jelas di sini, Pak, ya ada solusi lah gitu. Sepertinya saya ini menanggung semua beban yang ada di sekolah tuh, rasa saya gitu, Pak. Jadi ada solusi ke depan, ada nggak yang membuat beban ini terangkat gitu, terbantu gitu. Nggak rasa saya aja yang memanggul ini semua gitu, Pak. Jadi maunya dari kita berbicara ini adalah solusi-solusi yang dapat saya dapatkan sehingga dapat meringankan beban saya ini, Pak. Oke, nanti kita sambil cerita ya Pak. Iya. Saya menangkap nih setelah 10 tahun, awal-awal dulu Pak Riyadi itu seperti apa ya? Apakah sama seperti sekarang motivasinya, semangatnya, atau awal semangat kemudian menurun, adanya degradasi motivasi atau penurunan motivasi sehingga Bapak merasa menjadi lebih malas, sering datang terlambat. Bisa nggak Bapak gambarkan seperti apa sih kondisi semangat Bapak, motivasi Bapak di awal-awal Bapak mengajar di sana 10 tahun lalu? Kalau dari awal, Pak, ya, itu 2014 saya di sana, Pak. Kalau di awal itu jelas pada saat itu umur saya juga masih muda, kondisi pun sehat, fit, bagus, semangat pun semangat juang yang luar biasa. Di situ pun dari awal saya masuk sekolah itu saya terniat di hati bagaimana ingin merubah sekolah itu menjadi sekolah yang dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain, mampu guru-gurunya punya kompetensi walaupun kita sekolah di dalam. Habis itu banyak yang sudah saya lakukan, saya usahakan, saya rubah. Cuma di jalan terjalnya tuh banyak rintangan-rintangan itu, bukan rintangan dari luar, Pak, tapi dari dalam. Kalau dilihat dari kepala sekolah sangat mendukung apa yang saya lakukan. Oke Pak, jadi saya menangkap ternyata
di awal-awal dulu 10 tahun yang lalu Pak Riyadi orang yang semangat, visioner, punya tujuan kuat untuk bisa, walaupun saya ngajar di daerah terpencil saya ingin majuin sekolah nih gitu ya Iya, Pak, kurang benar. lebih. Tapi ada hambatan, walaupun kita tahu jaraknya ke sana itu 45 menit, ternyata itu bukan hambatan utama ya Pak. Tapi permasalahan yang datang dari dalam, kurang lebih begitu ya Pak. Iya, dari dalam. Kita jelaskan Pak, deskripsikan gimana sih situasi dari dalam yang menurut Bapak itu yang menjadi hambatan untuk Bapak sehingga Bapak mengalami penurunan semangat dan motivasi Pak. Yang pasti lingkungan yang tidak nyaman untuk saya kan gitu Pak. Jadi saya pun berusaha mengembangkan kompetensi saya, mengembangkan kompetensi guru. Cuma di situ menurut saya nih Pak ya, guru-guru di sana berada di zona nyaman, di zona mana ya, kalau nyaman itu sudah bahaya lah untuk seorang guru Pak ya. Karena kita pahami seorang guru itu ya yang harus belajar sepanjang hayat, yang harus meningkatkan kompetensi, harus memahami tupoksinya kan gitu Pak. Tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan di sana, apa yang saya praktikkan di sana tidak sepertinya tidak cocok untuk mereka gitu. Saya pun muncul rasa saya nih, saya yang tidak pas di sana, saya yang nggak cocok di sana gitu. Sehingga muncul dari pikiran saya tuh, karena sudah 10 tahun juga, mungkin inilah saatnya saya pindah dari sekolah tuh Pak. Nah, itu saya sudah diskusi juga kepala sekolah, Pak, pindahkanlah saya Pak, mungkin saya tidak dibutuhkan di sekolah nih Pak. Ini luar biasa nih lingkungan Pak Riyadi ternyata ya. Kita bawa semangat ke dalam, tapi banyak rintangan. Jadi dari cerita yang saya tangkap nih, wah kepala sekolah mendukung apa yang ide-ide yang Pak Riyadi bawa, tapi dihadapkan dengan lingkungan kerja, rekan kerja yang menurut Pak Riyadi nih kurang kompeten, kemudian tidak termotivasi, kemudian sudah nyaman di zona aman, kurang lebih begitu ya Pak, sehingga ada motivasi juga, dan itu terdistract lah motivasi Pak Riyadi juga menurun karena lingkungan kerja yang seperti itu. Nah, jadi nih Pak Riyadi nih, dari catatan saya ini, menurut Pak Riyadi nih, dari cerita tadi nih, lingkungan yang menurut Pak Riyadi Gimana Pak Fadli? turun. Lagi Pak. Iya, Oke, Pak. lanjut Pak Riyadi. Oke. Nah, jadi dari cerita yang tadi nih Pak Riyadi sampaikan ini, lingkungan, mungkin motivasi guru yang sudah aman di zona nyaman, Pak Riyadi sampai bahkan merasa di lingkungan yang tidak tepat. Nah, lingkungan idealnya seperti apa sih yang Pak Riyadi inginkan sehingga motivasi Pak Riyadi itu bisa terjaga tetap membara persis seperti 10 tahun yang lalu? Itu lingkungannya idealnya gimana ya Pak? Atau rekan kerja gimana maunya? Oke, lingkungan ideal yang saya harapkan di situ kan adalah gimana ya Pak ya, menjadi guru-guru di situ, guru-guru yang pembelajar, guru-guru yang haus Pak ya. Di sini hausnya haus dengan ilmu pengetahuan. Kita pahami kan sebagai guru yang seperti saya bilang tadi kan, guru tuh harus belajar sepanjang hayat kan gitu Pak. Saya pun lihat, saya kan berteman tidak hanya di sekolah itu, saya pun berteman juga sama guru-guru di luar kan gitu Pak. Alangkah saya keinginannya Pak ya, alangkah bagusnya kalau sekolah-sekolah kita, guru-guru kita tuh ya tampil juga walaupun di dalam gitu. Setidaknya minimal apa yang dilakukan sekolah-sekolah di luar tuh bisa kita gitu. Tadi Pak Riyadi sudah menjelaskan seperti apa lingkungan kerja yang ideal menurut Pak Riyadi, seperti apa rekan kerja itu seharusnya sama dengan ide-ide Pak Riyadi, ingin lebih bisa lah minimal membawa sekolah kita yang di daerah terpencil ini menjadi sekolah yang lebih maju seperti itu yang Pak Riyadi inginkan ya kan. Nah, kemudian nih, kan itu gambaran ekspektasi yang ideal menurut Pak Riyadi. Gimana sih kira-kira gimana sih caranya Pak Riyadi bisa mendorong atau mewujudkan itu semua bisa terjadi? Menurut Pak Riyadi, apa yang bisa Pak Riyadi lakukan atau gimana sih caranya biar ibu-ibu ini bisa seperti ekspektasi yang ideal menurut Pak Riyadi? Bisa Pak Riyadi jelaskan Pak? Iya baik Pak. Artinya di sini ya sesuai ekspektasi yang saya inginkan kan gitu Pak. Yang pertama ya mungkin kita itulah gunanya kita begini Pak ya. Terima kasih banget sama Pak Fadli. Saya dapat di sini pertama yang pastinya
saya menyadari diri saya, kekurangan diri saya. Bisa jadi mungkin karena saya ini mungkin lebih muda dari mereka, jadi tata cara atau apa tingkah laku saya ini tidak sesuai dengan mereka kan gitu Pak. Mungkin ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti hati mereka, dan yang selanjutnya pastinya saya ada pimpinan di sana kan gitu Pak. Saya akan berdiskusi dengan beliau, berkolaborasi dengan beliau, dan sama seperti saya bilang tadi, ingin meningkatkan kompetensi guru-guru di situ. Kayaknya kombel di sekolah itu bisa dihidupkan kan gitu Pak. Selanjutnya itu kami melakukannya, ajak mereka itu berpartisipasi di situ gitu, melakukan action plan lah kan gitu Pak. Oke, saya menangkap nih gambarannya gimana caranya supaya bisa mendorong guru-guru seperti ekspektasi Pak Riyadi. Kayak tadi Pak Riyadi juga bilang berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian untuk menghidupkan kembali kombel, mengaktifkan kombel, kemudian memberi guru-guru tersebut tugas, tanggung jawab atau peran seperti itu ya Pak Riyadi. Benar Pak. Kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin lebih berdampak besar terhadap perubahan mereka? Ada nggak hal lain yang Pak Riyadi pikirkan? Sepertinya tahapan ini sangat sangat urgent lah ya kan gitu Pak. Ya, tapi yang paling 4 tahapan itu mungkin yang bisa saya lakukan secepatnya itu adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan saya memperbaiki diri saya kan gitu Pak. Memperbaiki sikap saya. Jadi kita udah mulai jumpa nih ya Pak Riyadi ya. Dari permasalahan ini sepertinya Pak Riyadi sudah mulai asik nih, sudah mulai menemukan nih way out, di jalan keluarnya nih. Jadi kayak berdiskusi dengan kepala sekolah untuk bisa menghidupkan kombel, ya kan? Iya Pak. Jadi apakah itu yang paling realistis ya? Kalau berdasarkan keinginan saya ya itu Pak, meningkatkan kompetensi kan gitu. Jadi ajaklah di situ pimpinan, kalau kami sudah selaras kan gitu, tujuan kami sama, jadi otomatis tahapan-tahapan meningkatkan kompetensi guru-guru di situ ya kombel itu kan gitu Pak, yang lebih realistis di situ. Baik Pak Riyadi, mantap sekali Pak Riyadi, semangat lah Pak Riyadi ya. Jadi kapan nih mau dilakukan nih aksinya nih, mau action nih Pak Riyadi, kapan nih kira-kira mau dilaksanakan nih? Secepatnya Pak, ya itulah Pak, kepala sekolah ya besok kepala sekolah nggak ada rapat tuh Pak, besok langsung saya hubungi, saya bertemu dengan kepala sekolah langsung Pak. Saya temui. Semoga bisa langsung ketemu solusinya ya Pak ya. Semoga semangat Pak Riyadi 10 tahun lalu bisa kembali. Nah itulah harapan saya itu Pak. Saya berharap juga seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita nih kurang lebih 15 menit, apa yang bisa Pak Adi ambil? Yang pastinya di sini saya berterima kasih, itulah tidak salah saya menghubungi Bapak ya. Iya, sama-sama. Dari kita diskusi ini, dari percakapan kita ini, dapatlah solusi-solusi yang bisa saya terapkan kan gitu Pak. Saya punya keinginan, saya punya tujuan. Oh, sepertinya rasa saya guru-guru itu nggak sesuai nih. Saya merasa pertama, saya tidak, ibarat kata saya benda, saya tidak berada di tempat yang benar kan gitu. Tapi dari kita diskusi ini, mungkin saya belajar dari diri sendiri dulu lah. Saya perbaiki diri sendiri. Kemudian yang pastinya setelah saya belajar, saya perbaiki diri saya. Kemudian, kenapa tidak saya anggap keluarga mereka kan gitu. Jadi kalau atau ada orang guru-guru di situ kan sudah tua-tua juga kan gitu. Seharusnya saya menyadari kalau mereka tuh ya memang tidak bisa untuk itu gitu. Seharusnya saya mengajari, bukan menjudge mereka tidak bisa, tidak mau kan gitu Pak. Dan benar sekali Pak Riyadi. Oke, Pak Riyadi, nampaknya percakapan luar biasa ini menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang Pak Riyadi hadapi. Mungkin di pembicaraan berikutnya kita bisa lagi nih Pak Riyadi berbagi gimana sih, ada nggak perkembangan nih dari refleksi yang akan Pak Riyadi lakukan? Ya benar Pak. Nanti kalau sekitar satu minggu lagi saya hubung lah Bapak ya Pak. Oke, saya tunggu loh ceritanya. Semoga aja ada perubahan. Terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fadli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aryadi. Sehat saya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Maaf ya Pak, siang-siang saya terpaksa harus menghubungi Bapak nih. Lama nggak ketemu kita ya? Iya Pak. Bapak terganggu nih Pak? Enggak. Enggak ya. Iya, lagi santai nih. Ini apa nih Pak? Apa yang mau Bapak omongin nih kira-kira? Oh, saya kasih pantun lah ke Bapak ya, supaya kita rileks ya Pak. Apa tuh Pak? Nah, waatan naik sepeda Pak. Lawo. Naik sepeda, rodanya 3. Suai. Kalaulah Bapak ada masalah, Lawo. ayo kita bicarakan bersama. Suai. Itulah dia Pak, ibarat gayung bersambut ya Pak. Ternyata Pak Riyadi bisa membaca maksud hati saya menghubungi Bapak nih. Jadi gini nih Pak, kan Bapak dengan situasi sekolah kita sekarang nih, kurikulum merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, tentu kesibukan itu menumpuk-numpuk ya Pak. Banyak tugas lah, administrasi lah, belum lagi murid lagi. Jadi kayaknya kita tuh kurang punya waktu untuk bisa menikmati diri kita sendiri dan keluarga gitu Pak. Iya, oh gitu ya Pak ya. Terkait dengan kurikulum merdeka dan juga apa ya Pak ya, program sekolah penggerak ya Pak. Iya, sekolah penggerak Bapak tahu lah kan, sekolah kami sekolah penggerak angkatan 2 Pak. Sekolah kami tahu. Kira-kira ini percakapan kita nih, apa yang ingin Bapak dapatkan di sini Pak? Ini Pak, jadi saya ingin permasalahannya kan sekolah kami itu sekolah penggerak angkatan 2. Ini udah tahun ketiga. Jadi selama 3 tahun itu di sekolah penggerak itu kan ada 2 orang DKP itu Pak. Kalau nggak salah saya itu kepanjangannya Dewan Komite Pembelajaran. Jadi ibaratnya dia yang mewakili sekolah untuk belajar, menimba ilmu pada saat pelatihan, lokakarya, kemudian dia yang akan melakukan pengimbasan di sekolah dengan guru-guru lain. Jadi ada 2 orang DKP, satu itu DKP wakil dari mewakili kelas rendah, kelas 1, 2, 3 kan kebetulan kan Bapak tahu nih, kita sama-sama ngajar kelas rendah Pak ya, 1, 2, 3 ya. Yang satu lagi itu ngajar di mewakili guru-guru kelas tinggi 4, 5, 6. Jadi ada 2 DKP nih untuk satu sekolah penggerak. Jadi kan setiap habis modul, setiap selesai modul mungkin jadi kepala sekolah itu dan DKP itu pergi lokakarya ya Pak, atau lokakarya seminar ke Siak lah, ke ibu kota kan, ibu kota kabupaten. Tentu DKP inilah yang punya ilmu, pengetahuan, dapat pengalaman, dapat pembelajarannya saat lokakarya tersebut. Nah, yang jadi permasalahannya, kepala sekolah itu saat dia sebelum pergi lokakarya kan biasanya di lokakarya itu ada presentasi, kemudian ada seminar aksi nyata. Benar. Itu semua saya yang ditugaskan untuk membuatnya Pak. Jadi dibebankan ke saya. Kadang itu juga sering mendadak. Padahal DKP ada, DKP itu yang lebih tahu, yang lebih paham tentang materi, tentang pembelajaran dia saat dia lokakarya kan. Tapi ibu kepala sekolah malah selalu membebankan kepada saya tugas itu gitu Pak. Jadi harapan saya ini bisalah diperbaiki keadaan ini, gimana sih supaya setiap tugas itu yang mengerjakan itu bukan hanya saya, tapi seharusnya selayaknya DKP karena kan mereka yang lebih paham gitu Pak. Iya Pak. Oke, saya cermati dari yang Bapak katakan, Bapak bicarakan tadi kan terkait sekolah penggerak ya Pak, ada DKP, Dewan Komite Pembelajaran ya Pak ya, ada 2 orang, ada kelas rendah 1, 2, 3 dengan satu lagi kelas tinggi 4, 5, 6. Dan saya cermati juga di situ terkait lokakarya, ada presentasi, ada tugas ya Pak ya. Betul Pak. Nah, kalau terkait dengan sekolah penggerak nih Pak, apa yang Bapak pahami terkait dengan sekolah penggerak nih Pak? Tentang sekolah penggerak, mungkin sekolah penggerak itu ibaratnya pionir di daerah masing-masing, sebagai sekolah yang menjadi model dalam pengimplementasian atau pelaksanaan
kurikulum merdeka. Karena kan untuk jadi sekolah penggerak juga kepala sekolah harus tes dulu Pak, nggak bisa semua sekolah bisa langsung ikut, kan dia juga ikut tes, ada tes mengajarnya, ada tes wawancara juga kalau saya tidak salah ya Pak. Jadi sekolah penggerak ini yang terwakili ini mereka belajar, kemudian menggali potensi, kemudian harus bisa menjadi model untuk sekolah-sekolah lain, karena juga saya kalau tidak saya salah sekolah penggerak ini ada penimbasan ya, Oh iya. menimbaskan apa yang mereka tahu, berbagi praktik nyata dengan sekolah-sekolah lain, sekolah yang bukan sekolah penggerak. Mungkin itu Pak menurut saya pengertian dari sekolah penggerak. Luar biasa pemahaman Bapak ya. Nah ini Pak, ini kan terkait tadi, sekolah penggerak itu adalah model di suatu daerah, satu wilayah, agar untuk menggerakkan ya Pak ya, menggerakkan sekolah-sekolah yang lain belajar dalam waktu tertentu, setelah itu melakukan pengimbasan di kemudian hari Pak ya. Nah ini tentang sekolah penggerak dulu nih Pak ya. Ini kira-kira nih sudah berapa tahun dilaksanakan di sekolah itu, dan kira-kira untuk pribadi Bapak nih Pak, ada nggak dampak positifnya, ada nggak manfaatnya program sekolah penggerak ini untuk Bapak di kelas, di sekolah, ataupun di luar sekolah gitu loh. Oke. Izin minum boleh Pak ya? Iya. Soalnya sekolah saya kan jauh, Bapak tahu ya? Iya, ya nggak apa-apa Pak, biasanya Pak. Santai Pak. Jadi gini Pak, kan sekolah saya itu sekolah penggerak angkatan 2, seperti yang saya bilang di awal. Kami ini sudah mulai masuk ke tahun ketiga. Tahun 3 pelaksanaan sekolah penggerak. Katanya kalau nggak salah saya, Ibu pernah bilang ini pelatihan tahun terakhir, dia 3 tahun Pak. Iya. Jadi kalau untuk dampak sih positif, sangat-sangat positif ini kurikulum merdeka nih menurut saya pribadi Pak. Jadi saya terpacu nih untuk bisa menambah kompetensi saya, meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran. Jadi kalau bukan karena kurikulum merdeka, mungkin saya rasa saya akan mentok di situ-situ saja gitu. Jadi setelah kurikulum merdeka ini masuk, banyak hal-hal baru yang ternyata saya menyadari bahwa diri saya ini masih belum apa-apa gitu Pak. Apalagi kan Bapak tahu setelah pandemi kita perkembangan teknologi itu begitu cepat yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Yang sebelumnya kita tidak asing itu dengan tatap maya seperti ini, sekarang malah sudah biasa. Nah itu dampaknya menurut saya sangat-sangat positif Pak. Ya itu Pak, kita kembali lagi tadi di permasalahan di awal Bapak, artinya dari kegiatan sekolah penggerak ini memunculkan, artinya di sini Bapak merasa ketidaknyamanan Pak ya, kok yang di KP-nya orang lain yang mengerjakan suruh tugas kan Bapak kan gitu Pak. Iya. Kira-kira dari waktu Bapak mengerjakan tugas tuh ada nggak ya manfaatnya untuk pribadi Bapak itu Pak? Dari selama ini kan Ibu Gusneti itu minta Bapak mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan di KP. Ada nggak kira-kira manfaat yang Bapak dapatkan dari tugas yang diberikan itu? Jujur kalau dari dalam hati, kalau dilihat dari sisi manfaat ya Pak, mungkin manfaatnya ada, sangat besar, berdampak juga. Minimal saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menganalisa permasalahan, kemudian penggunaan aplikasi mungkin yang mendukung saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian saya jadi mengetahui nih, yang tadinya walaupun saya nggak ikut pelatihan, tapi karena kepala sekolah atau atasan saya kasih saya tugas tersebut, tentu saya akan searching, mencari referensi, belajar. Jadi sedikit banyaknya adalah penambahan pengetahuan buat diri saya secara pribadi Pak, kalau dilihat dari sisi positifnya. Dari sisi positif itu meningkatkan kompetensi Bapak ya Pak. Nih kan Bapak tadi ada untuk presentasi untuk tugas-tugas yang diberikan ke Bapak, jelas Bapak menguasai beberapa contoh seperti Canva. Ada nggak yang aplikasi-aplikasi lain tuh yang Bapak kuasai Pak? Ya kalau untuk aplikasi untuk sebatas pendidikan Pak, saya bisa lah dibanding teman-teman yang ada di sana. Kan Bapak tahu kan sekolah saya marginal, rata-rata juga orang-orang di situ belum terlalu familiar dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Kan Bapak juga tahu sekolah kami jaringan aja susah. Kebetulan saya tinggal di kota, jadi saya sedikit lebih mengetahui daripada mereka. Tuh kayak penggunaan Google Site, penggunaan Docs, ya seperti itulah Pak.
Capcut mungkin kalau untuk pengeditan video. Iya itu Pak, Capcut tadi Pak ya, Canva dan lain-lain Pak ya. Ini kan berkaitan dengan tugas yang diberikan menjadi beban tugas untuk Bapak kan gitu. Seharusnya bukan Bapak yang mengerjakan, tapi ini dikerjakan oleh Bapak. Nah ini ada nggak sebelum kita berdiskusi di sini, ada nggak berkonsultasi dengan kepala sekolah atau DKP telah Pak? Ada nggak Bapak berkonsultasi sama mereka? Ini konsultasinya dalam perkara permasalahan yang saya alami atau konsultasi hal lainnya, Pak? Yang berkaitan dengan masalah ini Pak, bisa jadi mungkin Bapak sudah memulai tahapan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah atau DKP itu, ada nggak? Kalau untuk permasalahan saya alami saya rasa belum sih Pak, karena kan kalau ke kepala sekolah langsung saya bicara, Pak kan tahu saya belum ada keberanian lah, karena di atasan gitu saya takut tersinggung. Kemudian dengan DKP saya rasa saya tidak ada permasalahan dengan mereka. Itu yang memberi saya instruksi untuk tugas itu kan bukan mereka. Ya kalau mereka pun dibukankan tugas sama kepala sekolah, saya rasa juga mereka akan mengerjakan begitu Pak. Jadi saya rasa yang jadi permasalahan itu antara diri saya dan atasan saya, atas kepala sekolah. Oke. Kalau kita ambil skala nih Pak ya. Kalau ada skala nilai nih 1 sampai 10 Pak ya. Kira-kira kinerja dari kepala sekolah nih Pak ya. Kira-kira berada di angka berapa menurut Bapak? Mungkin kalau untuk kognitifnya pengetahuan Ibu tuh termasuk kepala sekolah yang pintar menurut saya Pak. Kalau untuk skala saya rasa di angka 8 ada sih. Luar biasa Pak ya untuk pengetahuan dari kepala sekolah Bapak ya. Skalanya 8. Nah kira-kira nih menurut Bapak nih kondisi idealnya itu yang bagaimana sih Pak? Saya inginnya kepala sekolah memiliki kesadaran bahwa yang paham akan tugas itu seharusnya kan yang ia ajak atau orang yang langsung mengalami pembelajaran atau pelatihan atau seminar atau lokakarya, yaitu DKP. Jadi kalau misalnya umpama ada tugas nih untuk presentasi lokakarya sekolah penggerak, tentu seharusnya tugas itu dilimpahkan dulu ke DKP-nya Pak, ya kan? Kalaupun saya dibutuhkan, mungkin DKP nanti yang menghubungi saya itu dimintai bantuan mengerjakan tugas tersebut. Jadi tidak langsung ke saya. Kadang bahkan tugas itu diberikan mendadak. Malam, Ibu besok mau presentasi, tolong sekarang kerjain ya. Tolong selesaikan ya. Gitu. Ya, jadi malam-malam saya terpaksa harus mengerjakan bahkan sampai jam 3. Jadi karena itu Pak ya, yang menjadi berat hati itu malah pekerjaan itu diminta mendadak dan harus dikerjakan cepat dan dikumpulkan harus cepat kan gitu Pak. Iya. Nah, kira-kira gini Pak, tadi kan sudah apa ya Pak? Sudah kita pahami kondisi idealnya kan bagaimana Pak gitu. Kira-kira Bapak ada solusi nggak tentang masalah ini Pak yang Bapak hadapi ini Pak? Ya, sebenarnya sih saya ingin sih bertemu menjumpai kepala sekolah, kemudian ya seperti saya cerita dengan Bapak nih, saya ingin menceritakan keluh kesah saya dengan kepala sekolah. Harusnya sih Ibu harusnya seperti ini, seperti itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya siap kok membantu, tapi dengan syarat tidak mendadak, kemudian ya libatkanlah DKP yang lebih paham. Kadang saya dalam mengerjakan tugas itu saya juga harus tanya sama DKP, tapi kan buat apa Pak? Ya DKP tanya saya diam aja karena saya takut gak enak kan. Padahal itu tugas mereka. Jadi saya diam aja, nggak ada Bu, buat nanya aja gitu. Saya inginnya seperti itu. DKP dulu dapat tugas, kalau ada perlu bantuan mungkin saya dihubungi, nanti saya siap menolong. Pak, bukan langsung ke saya dan waktunya nggak mendadak. Begitu. Jadi di sini kan berdiskusi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Ada nggak solusi lain lah? Mungkin ada alternatif lain yang Bapak pikirkan Pak? Kalau untuk itu saya rasa jalan terbaiknya memang untuk bertemu langsung sih Pak. Karena kalau saya melalui orang lain takutnya nanti ceritanya jadi kemana-mana. Karena seperti di awal tadi saya menjelaskan bahwa saya tidak punya permasalahan dengan guru DKP tersebut. Tapi yang saya punya permasalahan itu langsung dengan kepala sekolahnya. Karena kan udah saya bilang juga kalau seandainya kepala sekolah menginstruksikan DKP untuk mengerjakan tugas dia tersebut, saya rasa DKP juga bakal mengerjakan gitu. Iya. Tapi kejadiannya, kenyataannya
kepala sekolah membebankan tugas itu kepada saya yang notabene bukan DKP. Saya hanya tahu sedikit saja gitu Pak. Sebelumnya ada nggak Pak, Bapak apa permasalahan nih sama DKP yang itu ibu-ibu tadi Pak ya, dua-duanya ya? Pak, dua orang. Nah, ada pernah bermasalah nggak dengan ibu-ibu itu Pak? Kalau permasalahan nggak ada Pak, komunikasi kami juga bagus. Karena ibu-ibu itu juga kalau tidak tahu dia bertanya. Saya juga kalau mengenai tentang kurikulum Merdeka saya nggak paham, saya juga bertanya ke mereka. Karena kan terakhir saya baru masuk ke kurikulum Merdeka baru belakangan ini. Saya mengajar kelas 6, kelas 5 kan baru setahun ini Pak ya. Iya. Kurikulum Merdeka sebelumnya kan masih K13. Jadi saya juga sering bertanya dan berkomunikasi dengan mereka. Kalau permasalahan pribadi sih nggak ada Pak. Oh, tidak ada ya, syukurlah Pak ya. Ini kan gini Pak, Bapak kan sudah ada solusi tadi, Bapak menyampaikan solusi Bapak, kira-kira solusi yang Bapak sampaikan nih ya Pak, kira-kira kapan actionnya nih? Ya saya inginnya secepat mungkin sih Pak, biar permasalahan ini tidak berlarut-larut, karena sudah hampir 3 tahun, ini baru saya cerita loh sama Bapak, sebelum saya nggak cerita kemana-mana loh Pak, karena ada rasa tidak enak. Saya rasa ini mungkin pekerjaan saya, tapi semakin lama tentu ada rasa tidak enak di hati saya. Mungkin secepatnya saya ingin menyelesaikan, atau besok kali ya, besok katanya ada rapat nih, mungkin setelah rapat saya akan menemui ibu pribadi gitu Pak. Ya karena kan kita pahami, apalagi sekolah penggerak nih ya, kepala sekolahnya tuh sibuk ya Pak ya. Iya Pak. Sering rapat sampai ke dinas Pak ya, sering setiap setiap minggu ada tuh IHT itu Pak ya. In-house training. Jadi kira-kira nih Pak ya, tadi kan Bapak saya tanyakan kapan, kira-kira nih ada nggak orang-orang atau perlu bantuan Bapak untuk menemui ibu itu, atau Bapak sendiri gitu Pak? Sama seperti cerita sebelumnya, saya rasa kalau saya melibatkan orang lain takut permasalahan ini akan melebar ya Pak. Saya rasa ini kan cuma permasalahan yang kecil yang mungkin ada komunikasi yang kurang lancar aja antara saya dan kepala sekolah, atau mungkin sudut pandang kepala sekolah. Mungkin harusnya saya juga mungkin merasa terapresiasi ya Pak, karena ibu kepala sekolah memberikan saya tugas, itu menandakan kalau saya mampu mungkin ya Pak. Saya seharusnya cukup bangga, tapi di satu sisi mungkin itu juga cukup mengganggu, terutama mengganggu waktu saya dengan keluarga, waktu saya dengan diri saya sendiri gitu Pak. Oke, iya Pak. Ini kan Pak, dari percakapan kita nih, apa yang Bapak dapatkan lah Pak untuk hari ini? Ya, alhamdulillah, mungkin karena udah lama saya simpan ya, dan 3 tahun selama sekolah penggerak ini tahun ketiga. Akhirnya saya bisa cerita sama Pak Riyadi nih, alhamdulillah, walaupun Pak Riyadi jauh tuh di Swedia ya Pak, hujan, ada salju saya lihat. Jadi saya cukup terima kasih kepada Pak Riyadi yang sudah mau meluangkan waktu ya, sehingga saya bisa menemukan nih solusi saya dengan permasalahan saya ini. Mungkin saya akan temui secepatnya kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Riyadi. Ya, sama-sama Pak. Ini saya harapkan nanti setelah ini ya Pak, kita ada pertemuan lagi ya. Nanti kita calling-calling aja, biar saya tahu nih gimana perkembangan dari penyelesaian masalah Bapak ini Pak. Oke, sama-sama Pak, nanti. Saya bakal kita lagi sama Pak Riyadi nih, perkembangannya gimana, apakah bakal nih di KP akan diajak atau tetap seperti sebelumnya saya akan dibebankan tugas terus nih, saya nggak tahu juga Pak. Nanti saya akan cerita lagi sama Pak Riyadi. Ya, semangat kasih. Ya Pak. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Nggak ada pantun Pak ya? Bunga selasi lah Pak. Bunga selasi tumbuh di taman, suai tersusun indah di atas batu Pak. Lawo. Terima kasih saya ucapkan. Suai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Riyadi.